Sebelumnya kami dari kelompok UMKM Mamanana KM Bakery dari wilayah Citerep. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami sama kami mengabdi dan membantu UMKM dari Mamanana KM Bakery ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gali Akbar Ahmad. Saya mahasiswa Universitas Pakuan Bogor. Saya di sini sebagai ketua kelompok dengan NPM 0441230031. Di sini saya tidak sendirian dan bersama dengan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nur Ashifa dari Universitas Pakuan dengan NPM 0221230028. Perkenalkan, nama saya Siti Alisda Salisa dengan NPM 0221240045. Perkenalkan, nama saya Felicia Octaviani Wijaya dan 0221241137. Perkenalkan, nama saya Amirul Aiman Rumah Hazan dengan NPM 224205. Kenalkan, nama saya Safwan Kautsar dengan NPM 022 1240 27. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Syakir Markaung dengan NPM 0211232260. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardian Syakar Pesina dengan NPM 022 123 176. Perkenalkan, nama saya Jundi Syadat dengan NPM 0211230021. Begitu. Dengan NPM 2212415. Saya Muhammad Fatraman Firmansyah dengan NPM 021123395. Oke, langsung aja ke presentasinya. Yang pertama itu ada profil singkat dari UMKM Mamanana KM Bakery sendiri yang akan dijelaskan oleh Saudara Patur. Untuk Saudara Patur, di waktunya dipersilakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilakan waktu dan tempatnya. Baik, untuk profil singkatnya yang pertama itu ada nama UMKM-nya yaitu bernama Apriana. Yang kedua ada tempat tanggal lahir, yaitu tempatnya itu di Lampung. Tanggal lahirnya 12 April 1984. Yang ketiga yaitu ada jenjang pendidikan terakhir yaitu SMK. Yang keempat itu ada motivasi mendirikan usaha, ingin mempunyai hasil sendiri dan membuka lapangan pekerjaan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Patur. Selanjutnya ada penjelasan mengenai STP yaitu segmentation yang akan dijelaskan oleh Saudara Nur Asifa. Untuk Saudara Nur Asifa, waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang STP segmentation. STP segmentation ini ada 3. Yang pertama itu demografis. Di demografis ini ada usia, yaitu ada anak-anak, remaja, dewasa muda, dan keluarga. Lalu ada pendapatan, menengah ke bawah, menengah, menengah ke atas, atau lebih disebutnya fleksibilitas harga produk. Lalu ketiga ada lokasi. Masyarakat di sekitar toko fisik, Citarap, dan sekitarnya, potensi perluasan jangkauan melalui online delivery. Lalu yang keempat ada pekerjaan, pelajar atau mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Lalu yang kedua ada segmentasi psikografis. Yang pertama itu ada gaya hidup, praktis, suka berkumpul, merayakan momen spesial, mencari cemilan, enak, dan terjangkau. Yang kedua ada kepribadian, ramah, menghargai kualitas, variasi produk. Yang ketiga itu ada minat, menyukai makanan manis, dan kuliner, mencari lalu segmentasi geografis. Yang sini ada lokasi warga Citarap dan sekitarnya di Kabupaten Bogor. Lalu ada jangkauan online dan offline dengan toko fisik di beberapa lokasi strategis. Lalu yang terakhir ada kompetisi lokal, mengidentifikasi area di mana produk Mamanana Cake and Bakery ini bisa bersaing baik dengan bisnis roti dan bakery lainnya, baik dari segi harga, kualitas, maupun inovasi produk. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Nur Asifa atas penjelasannya. Selanjutnya akan ada penjelasan mengenai STP targeting yang akan dijelaskan oleh Saudara Kamirul. Untuk Saudara Kamirul, waktunya dipersilakan. Oke, terima kasih. Saya akan menerangkan tentang STP targeting. Terdapat 2 yaitu primary target dan secondary target. Untuk primary target, wanita usia umur 20 hingga 35 tahun, pekerja kantoran atau ibu rumah tangga muda, tinggal di perkotaan atau pinggiran kota,
sering membeli produk bakery sebagai camilan, hadiah atau sungguhan. Untuk secondary target, remaja dan mahasiswa yang suka trend Korea atau makanan estetik. Orang tua yang membeli kuih untuk anak-anak, misalnya ulang tahun atau snack sekolah. Dan perusahaan atau kantor kecil yang membutuhkan konsumsi praktis seperti roti dan dessert box. Okey, terima kasih. Saya pulangkan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Mirol. Selanjutnya ada penjelasan mengenai STP Positioning yang akan dijelaskan oleh Saudara Jundi. Untuk Saudara Jundi, waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada positioning, di mana terdapat 3 bagian yaitu nilai utama, persepsi harga, dan juga diferensiasi. Untuk nilai utama juga terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kualitas premium, yang dimana menggunakan bahan berkualitas tinggi, teknik pembuatan yang tepat, dan kontrol kualitas yang ketat. Selanjutnya ada kreativitas dan inovasi, terus mengembangkan resep baru dan presentasi yang menarik. Selanjutnya autentisitas, yang dimana mempertahankan teknik tradisional dalam pembuatan roti dan kue. Dan terakhir pengalaman pelanggan, yang dimana menciptakan suasana dan layanan yang membuat pelanggan merasa istimewa. Lalu yang kedua, bagian kedua yaitu persepsi harga. Yang pertama ada premium namun bernilai, yang dimana harga di atas rata-rata pasar namun sebanding dengan kualitas dan pengalaman yang ditawarkan. Selanjutnya ada struktur harga berjenjang, menawarkan produk dengan berbagai tingkat harga untuk menjangkau berbagai segmen. Selanjutnya ada promosi strategis, yang dimana program loyalitas, bundling produk, dan juga diskon untuk pembelian dalam jumlah besar. Lalu bagian ketiga ada diferensiasi. Terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama produk. Untuk produk ini di mana resep signature yang unik dan bahan lokal berkualitas tinggi. Selanjutnya layanan konsultasi personal untuk pesanan khusus, dan program loyalitas pelanggan, dan juga workshop bakery. Dan terakhir pengalaman, yang dimana area display yang menarik, aroma pemanggangan yang menggugah selera, dan juga area makan yang nyaman. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Jundi. Selanjutnya akan penjelasan mengenai SWOT, yaitu ada Felicia. Baik, Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan SWOT. Yang pertama itu ada strengths atau kekuatan. Bisnis ini memiliki beberapa keunggulan, seperti cita rasa unik yang disukai pelanggan, harga yang terjangkau dengan kualitas terjamin, dan penggunaan bahan baku terbaik. Toko ini juga memiliki menu favorit dengan pelanggan tetap seperti roti abon dan juga strudel. Dan yang terakhir, proses produksinya fleksibel tanpa batas stok. Yang kedua, ada weaknesses atau kelemahan. Eh, eh, pada bisnis ini terdapat masuk karena menggunakan Gojek dan Grab. Lalu, masih ketergantungannya pada tenaga manual karena belum full mesin. Ketiga, belum adanya cabang baru karena kurangnya pengalaman, khususnya di bidang minuman. Dan terakhir, kebutuhan untuk terus berinovasi dalam varian produk agar tidak monoton. Saya akan kembalikan kepada moderator. oke, baik, terima kasih kepada Felicia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Sapuan. Silakan Sapuan, waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya ingin menjelaskan tentang lanjutan yang tadi masih dengan yang ketiga itu ada opportunities atau peluang. Kolaborasi event dan bazar memperluas pasar melalui acara. Expansion membuka yang menambah revenue stream melalui paket menyesuaikan selera konsumen sekitar. Yang keempat ada threats atau ancaman,
Yang pertama ada kompetitor baru, munculnya pesaing seperti Denava, tidak stabilnya harga bahan baku, khususnya tuntutan inovasi, konsumen menginginkan produk baru terus-menerus. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Sapuan. Dan selanjutnya akan ada penjelasan mengenai BMC yang akan dijelaskan oleh Saudara Nabil. Untuk Saudara Nabil, waktunya dipersilakan. Baik, selanjutnya ada BMC atau Business Model Canvas. Business Model Canvas ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama itu ada Key Partners. Key Partners juga memiliki 4 bagian, ada bahan baku berkualitas, jasa pengiriman makanan, penyedia mesin dan peralatan bakery, serta event organizer untuk paket acara. Lalu selanjutnya ada Key Activities. Key Activities memiliki 3 bagian, yaitu ada penjualan roti, donat, dessert, cake, cemilan keripik lainnya, lalu ada pesanan custom cake untuk ulang tahun, serta ada paket hampers. Lalu ada Key Resources. Key Resources juga memiliki 3 bagian, yaitu ada bahan baku seperti tepung, telur, coklat, dan lain-lain. Lalu ada peralatan produksi seperti oven, mixer, layang, dan kulkas. Lalu terakhir ada tim produksi dan pelayanan. Selanjutnya ada Value Proposition. Value Proposition ini juga memiliki 4 bagian, yaitu ada kue dan roti segar setiap hari dengan bahan yang berkualitas, bisa custom cake untuk berbagai acara, varian donat kekinian dan rasa, serta harga terjangkau dengan kualitas premium. Selanjutnya ada Customer Relationship. Customer Relationship juga memiliki 3 bagian, yaitu ada pelayanan ramah, promo dan diskon, komunikasi aktif lewat media sosial. Selanjutnya ada channel. Channel ini juga ada 4 bagian, yaitu ada toko fisik atau gerai, online order via WhatsApp atau Instagram, terus aplikasi e-food delivery, GoFood, dan pre-order untuk acara tertentu. Selanjutnya ada customer segment. Customer segment ini memiliki 4 bagian juga, yaitu ada ibu rumah tangga dan keluarga, anak muda seperti remaja dan dewasa muda, event organizer seperti bazar dan event lainnya, pecinta dessert dan makanan kekinian. Lalu selanjutnya ada cost structure. Cost structure ini memiliki 4 bagian. Yang pertama ada biaya bahan baku, yang kedua ada biaya operasional toko, yang ketiga untuk terakhir ada revenue streams. Revenue stream ini juga memiliki 3 bagian. Yang pertama itu ada penjualan roti dan cake harian, pesanan custom cake untuk ulang tahun, serta yang terakhir untuk paket hampers. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Nabil atas penjelasannya mengenai BMC. Selanjutnya ada penjelasan mengenai tautan konten medsos dan konten yang sudah terunggah yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini ada 2 media sosial yang udah kami buat. Di situ ada YouTube dan TikTok yang dimana media sosial ini kita membuat konten-konten yang menarik dan unik, bangun UMKM anak-anak Tech MBK ini lebih terkenal lagi di lingkungan dan di lingkungan orang lain di masyarakat. Dan selanjutnya ada penjelasan mengenai slide foto donat yang akan dijelaskan oleh Saudara Alisda. Untuk Saudara Alisda, waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih. Di foto ini kita bisa lihat beragam kue dan roti yang diproduksi oleh Mamana Cake. Di sini juga terdapat berbagai jenis macam makanan manis yang dijual oleh Mamana Cake, yaitu ada roti, ada custom cake, brownies, banyak makanan yang Mamana Cake jual. Untuk tekstur donatnya super lembut dengan rasa manisnya yang pas, banyak pilihan varian juga. Untuk rasanya benar-benar enak. Adonan yang mereka buat benar-benar empuk gitu, tidak keras, lembut, bahkan banyak banget langganan mereka yang bilang toko Mamana Cake beneran enak. Mamana Cake juga bisa dibilang toko kue atau donat paling laris di Citarap Bogor. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator.
Oke, terima kasih kepada Saudara Alisda atas penjelasannya mengenai foto UMKM-nya. Selanjutnya akan ada penjelasan mengenai logo UMKM yang akan dijelaskan oleh Saudara Ardiansyah. Untuk Saudara Ardiansyah, waktunya dipersilakan. Sebelumnya, terima kasih sudah dipersilakan untuk menyampaikan materi. Pertama-tama, logo ini merupakan hasil karya bersama yang kami buat dengan penuh semangat dan kekompakan. Proses pembuatannya melibatkan ide-ide kreatif dari seluruh tim, dengan tujuan mencerminkan identitas dan semangat UMKM kami. Setelah melalui beberapa tahap diskusi dan penyempurnaan, logo ini akhirnya disetujui oleh Mama Nana, yang kami anggap sebagai sosok penting dan inspiratif dalam perjalanan usaha kami. Logo ini kini kami gunakan secara resmi untuk memperkuat branding di berbagai media sosial seperti YouTube dan TikTok. Kami percaya bahwa dengan identitas visual yang kuat, kami bisa lebih mudah dikenal dan dekat dengan pelanggan. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Ardiansyah atas penjelasannya mengenai logo UMKM. Selanjutnya akan ada penjelasan mengenai dokumentasi kunjungan UMKM pada saat itu yang akan dijelaskan oleh Saudara Raisa. Untuk Saudara Raisa, waktunya dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan dokumentasi kunjungan UMKM. Pada slide ini, kami mendokumentasikan kegiatan kunjungan ke salah satu UMKM yang bergerak di bidang kuliner yang khususnya produk kue dan roti. Foto atas kiri dan kanan menampilkan di depan toko UMKM tim kami berfoto bersama pemilik usaha sebagai bentuk apresiasi atau sambutan yang diberikan dengan wawancara langsung dengan pemilik UMKM. Dalam sesi ini, kami menggali informasi seputar proses produksi, strategi pemasaran, hingga tantangan yang dihadapi dalam mengelola usaha. Foto bawah kiri dan tengah menunjukkan proses interaksi dan diskusi lebih dalam terkait inovasi produk serta upaya pengembangan bisnis. Pemilik usaha juga memperlihatkan beberapa produk unggulan mereka. Foto bawah kanan, foto bersama seluruh tim di akhir kunjungan sebagai bentuk dokumentasi dari kegiatan ini. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Raisa atas penjelasannya mengenai dokumentasi. Selanjutnya ada kesimpulan hasil dari selama kami membantu UMKM Mama KM Bakery ini yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi intinya kelompok kami telah melakukan kegiatan observasi dan pendampingan terhadap UMKM Mama KM Bakery. Dalam prosesnya kami melakukan analisis menyeluruh terkait kondisi internalnya dan eksternal UMKM-nya, serta mengidentifikasikan tantangan komunikasi yang dihadapi. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kami memberikan saran dan strategi komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan citra pemasaran dan hubungan UMKM dengan konsumennya. Melalui kegiatan ini, kelompok kami tidak hanya berkontribusi dalam pengembangan UMKM secara praktis, tetapi juga memperoleh pengalaman nyata dalam penerapan manajemen humas di lapangan. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau sedikit kurang jelas tentang presentasinya. Mohon maaf. Sekian, terima kasih.